Selamat sore Mas Roso. Selamat sore, Mas Openg. Kok Mas Openg ngono Ya, kanca-kanca ono Mas Kartun. Iya. Ono Mas Dedi. Iya. Oh iya. Nah, sore ini kita akan bertanya-tanya soal keris. Nah, Monggo. keris ini kan Dewi ngerti nek keris iki warisan leluhur. Keris iku nek menurut cerita-cerita keris itu juga sebagai senjata. Nah, salah satu cerita sing paling terkenal kan saat Ken Arok mateni Tunggul Lametung. Nah, dengan keris ini itu kan kudu digenahke to. Apakah keris iku juga bisa sebagai senjata tikam atau janjane kayak iki cuman seragam. Nah, janjane keris iki apa, Mas? yen saka dari bahasa keris itu kan jarwa dosa sinengker lawan aris utawa disimpan dengan kebijaksanaan seperti orang menjalankan satu tugas tidak hanya menjalankan tapi juga harus ada pertanggungjawaban dan ada kematangan. Itu adalah keris. Misal bagaimana keris digunakan satu saat untuk menusuk atau untuk pertahanan diri atau untuk sekedar hiasan atau sekedar pralambang, itu banyak fungsi-fungsi yang terdapat dalam keris. Nek fungsi utama keris itu sendiri apa? Fungsi utama ya tetap sebagai senjata. Fungsi utama, dan dari pola senjata itu timbul makna-makna yang terkandung. Yang nama senjata itu kan hal untuk mempertahankan diri dan untuk mencapai keinginan, itulah senjata kan itu. Dari pola itu berlanjut pengembangan makna-makna yang tersirat dan terkandung dalam sebuah keris. Misal keris dahulu ada cerita tentang kepahlawanan Ken Arok untuk memperjuangkan keinginannya untuk mendapatkan tahta yang diinginkan. Itu dengan yang kenal keris empu. Kan siapa itu namanya itu? Gandring lah itu. Sampean ku piye to iso lali? Biasa udah sore lali. Wis asaran durung? Wes sih. Oh. Nah, itu gitu. Nah, jadi fungsi utama keris itu kan untuk senjata. Tapi kenapa terus kemudian keris iki sampai sekarang masih banyak yang bikin dan artinya ngomong ke Ken Arok iki tahun piro Mas? 1100 ya, sampai 1200. Antara 12 atau 3. Nah, kuwi wis ana keris. Mungkin zaman sadurunge Ken Arok ya wis ana keris. Di komunika ada. Nama beda nama dan bentuk kemungkinan ya. Oh. Lah, saiki cara ngerti keris tuwa karo keris enom iki piye, Mas? Dibutuhkan waktu yang agak panjang untuk mengetahui, terjun dalam memahami keris muda dan keris tua. Basa Jawa ya entuk lho, Mas. Santai. Ya apa-apa. Cuma dalam keris besar ini gini, Mas. Kalau keris tua itu tidak meninggalkan satu yang namanya besi, pamor, dan wojo selorok atau baja. Itu harus ada dalam unsur keris. Besi, Baja atau selorok, yang ketiga pamor. Itu biasa ada dalam keris tua. Kalau untuk sekarang, keris sekarang itu yang keris katakan yang keris apa ya? Asal-asalan itu kadang-kadang hanya dari besi atau dari kuningan, kadang dari pamor. Yang memberikan adalah bahan-bahannya. Kalau dahulu itu ditemukan bahan-bahan dari konon, dari besi luwu atau dari ada yang bilang dari meteorit yang dibuat untuk bahan pamor. Kalau sekarang untuk mencari itu kan hal-hal yang sulit, mesti. Soalnya ana meteorit. Ya, karena itu. Untuk gantinya ya seperti untuk membuat pamor seperti menggunakan nikel. Kasarannya apa ada yang bilang dari bahan-bahan sepeda, roda sepeda itu kan konon gitu. Pelek. Ada yang bilang dari apa itu? Knalpot. Wah, jogoro lho Mas, serius lho, Mbak. Ya itu maksud gitu. Itu yang untuk sekarang tapi kan untuk fungsinya untuk pamor. Kalau bahan kan terserah dari bahan apa, yang penting kan ada hasil yang dihasilkan. Yen sing digunakake rias-rias ini itu biasanya disebut terus nganten. Keris Mainan. Nah, mainan. terus mainan yang penting
bentuk keris gitu aja dari rangka. Kan tidak mungkin untuk cabut, kan tidak mungkin untuk cabut. Ditakutkan nanti kalau menggunakan pusaka kalau hilang gimana kan yuk susah. Rugi ya Mas, rugi. Riasnya rugi. Ya. Nah, saiki keris iki jenisnya kan akeh Mas. Nah, sampean iki kan nggawa keris, mungkin iso sedikit memperagakan. Butuhke ning gone kanca-kanca. Keris iki piye? Keris itu tidak luput dari yang namanya warangka. Untuk warangka itu ada model yang terkenal itu Jogja dan Solo, dan ada Madura, ada Bali. Kebetulan yang saya bawa ini adalah model kacir atau kacir bonan, atau kalau kacir bonan itu sekarang diadopsi untuk menjadi keris-keris model Solo. Jadi turun-turunan budaya gitu. Ini adalah model ladrang. Dari rangkanya, dari sarungnya. Kalau ini gayam. Jadi ada dua model, gayam dan ladrang. Gayam itu yang kanan. Gayam yang ini, gayam itu ditebung gayaman atau buah pohon gayam. Dan ini biasanya penggunaan juga beda. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk acara resmi seperti acara perisuanan, acara nganten, jadi kelihatan gagahnya. Ini yang digunakan. Kalau untuk sehari-hari, untuk berkelana itu untuk memudahkan membawa yang model rangka gayam. Dan konon kalau orang tua dulu itu satu pusaka dua rangka. Jadi pada waktu digunakan untuk perisuanan itu menggunakan yang model sing gagah. Lah nek wong ora gagah piye Mas? Nah, yang penting kerisnya dulu yang gagah gitu loh. Ya gitu. Dan ada lagi keris yang disembunyikan itu disebut patrem. Patrem seperti ini kan juga patrem. Fungsi patrem itu semacam lebih ke identik dengan sikap atau jimat itu untuk patrem. Jadi memang budaya kita budaya yang banyak pembahasan yang rumit dan menarik. Sayang memang sekarang budaya kita itu sudah banyak yang mengalami pergeseran nilai. Contoh misal yang nama keris pusaka itu adalah benda yang dirawat atau yang disimpan karena ada cita-cita yang dahulu terjadi. Konon tinggalan dari orang tua atau dari kakek atau dari nenek moyang dahulu. Dengan merawat pusaka itu kita bisa mengingat tentang dari diri kita. Misal contoh iki pusakane mbahku. Biyen mbahku beri pejuang zaman biyene. Oleh karena itu wajib dilestarikan dan dirumat bahasa Jawanya supaya apa? Kita bisa mengambil nilai-nilai dari yang terkandung dalam satu keris dan nilai-nilai orang tua saya dulu sang pejuang, tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk menyerah. Ditohke nyawane untuk kehidupan yang akan mendatang. Itu kan keris. Oke, itu nanti tak tekokke lagi Mas lebih lanjut. Lah iki aku pengen tekon iku kan mau dari model warangka ya. Nah, warangkane. Nah, sekarang kalau wilahe bisa dituduhke ra? Iya, bisa. Kalau yang untuk ini namanya lok. Lok itu berliku-liku. Wah, kayak uripku ya Mas, berliku-liku. Ya, berliku-liku. Konon, terus lok itu kan ada dua. Satu yang bentuk berliku-liku atau lok, dan satu lagi adalah yang lurus. Biasanya keris-keris yang berliku-liku atau lok itu disukai oleh kalangan-kalangan orang-orang yang masih suka untuk keduniaan, seperti meraih jabatan dan meraih keinginan, itu banyak disukai menggunakan model lok. Seperti mempunyai penggambaran bahwa hidup itu harus berliku-liku gitu. Itu yang lok. Oke, lah nek sing lurus Mas. Kalau yang untuk lurus sebentar. Kebetulan ini lok semua. Nah, ini sebentar. Yang untuk lurus ini biasanya disukai oleh orang-orang yang sudah mapan. Untuk orang yang sudah bertanggung jawab. Banyak ditemukan tinggal keluarga kita itu yang lurus daripada yang lok. Seperti itu Lamupe, Tilam Sari dan Brojol. Tilam Sari dan Brojol. Penggambaran yang lebih
utama untuk lurus itu kehidupan yang mapan dan untuk menuju yang lebih cepat. Brojol. Tilamupe brojol itu apa Mas? Itu nama bentuk dari sebuah bilah keris. Istilahnya? Nama bentuk bilah sebelah keris. Kan ada keris ini berbentuk seperti ini ya. Ini kan berbentuk brojol. Terus yang paling sederhana itu disebut brojol. Kenapa disebut brojol? Brojol itu kan kalau bahasanya sehari-hari kan brol metu, itu brojol. Nanti mesti bentuknya sederhana sekali. Itu yang brojol. Dan kenapa yang banyak itu bentuk brojol? Karena orang kalau untuk kalangan golongan orang umum itu yang tidak ingin berpelik-pelik, yang penting bisa dan mendapatkan hasil itu brojol gitu. Kalau brojol ini berarti istilah Jawanya apa Mas? Brojol itu bisa digunakan untuk sebutan sebagai seorang ibu yang hamil melahirkan anak brol metu brojol itu. Istilah istilah bilahe itu loh. Istilah Jawanya apa? Itu brojol, Mas. Bahasanya brojol. Kalau untuk bahasa Indonesianya yang untuk yang mendekati anak brojol itu apa ya? Sulit untuk digambarkan ya. Seperti brol itu keluar itu loh. Keluar tanpa ada sekat pembatas, langsung keluar brol. Gitu. Nah, ini kan tadi kan wis nganu tua tondaknya, terus bentuk bilahnya. Lah iki kan keris kan kadang ning jero keris ku ono motif-motif itu Mas. Ya. Itu istilahnya apa? Itu istilahnya pamor atau gambar atau batikan kalau orang bilang kan gitu. Pamor kan beda-beda Mas. Beda-beda. Ono artinya enggak sih Mas? Untuk arti itu ada pakem-pakem yang untuk mengartikan nama atau gambar-gambar pamor. Misal kalau dalam bentuk keris itu ada model pamor-pamor lurus itu dimana seperti air yang mengalir disebut banyu mili itu ada. Okay. Ada yang modelnya tidak teratur itu disebut was wuta. Was wuta itu ada yang bilang was itu pari atau gabah, wuta itu tumpah, jadi tidak beraturan. Saya kira buta. Wuta itu keluar. Wuta ini ambiar. Iya. Oh gitu. Nah, saiki balik sing mau Mas. Mau kan? Yeah. Sampai kan rodok melompat. Nah, keris ini kan identik kebanyakan diuri-uri oleh wong tua. Biasane ngono ya. Biasane wong tua. Nah, cah nom ki, cah milenial ki iso rak sih Mas untuk nganu keris? Bisa. Untuk duwe keris? Bisa. Kan gini loh Mas, kalau yang namanya pusaka itu mesti dipegang oleh yang masih mempunyai kaitan. Misal contoh orang tua, pusaka tidak akan diberikan pada anak kalau masih digunakan oleh orang tuanya itu. Beda lagi kalau untuk yang milenial mempunyai pusaka itu harus mencari sendiri. Kudu golek dhewe. Iya. Kalau dulu gitu, tapi sekarang itu yang penting kan ada tembung mahari, ada tembung, ada kata-kata membeli. Jadi setelah itu, untuk bahasanya seri kawin. Beda mahar ya, mahar. Kenapa disebut mahar? Beda dengan barang-barang yang katakan membeli dengan harga yang disetujui. Kalau untuk keris itu dengan menyebut mahar karena kalau untuk orang Jawa, keris itu bukan sebatas hanya benda, tapi lebih dari benda itu adalah satu kenangan yang ditimbulkan dari efek pusaka itulah itu. Jadi ada ikatan batin antara si pemunya dan si pengingin gitu. Lah nek stigma bahwa keris itu adalah benda yang menimbulkan musyrik, syirik ngono ki terus piye Mas? Kebanyakan orang kan wedi to karo koyok ngono iku to. Mereka wedi duwe keris karena wah aku diarani syirik ngono kuwi. Gini Ono Mas. tipsnya rak? Ya tipsnya itu kan banyak. Gini Mas, itu pergeseran nilai. Kalau dahulu memang digunakan untuk berjuang, digunakan untuk senjata atau untuk perlengkap budaya adat.
Dan kalau untuk sekarang kan memang jarang digunakan untuk penampilan. Dan masih banyak digunakan oleh orang-orang yang masih katakan suka hal-hal yang kekunoan atau hal-hal yang nostalgia. Itu. Apalagi sekarang jarang tersentuh oleh kaum milenial, kaum santriawan, dan yang kebanyakan yang masih menyimpan. Kalau orang dulu kan orang-orang desa, orang-orang tokoh adat. Dan memang keris itu ada berhubungan dengan nilai-nilai sugesti atau nilai-nilai religius. Misal contoh, keris itu dimiliki oleh seorang tetua, seorang kiai. Itu pasti mengandung nilai-nilai yang beda dengan keris-keris yang dijual belikan. Dari nilai itu timbullah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kita. Misal contoh, keris itu identik dengan hal-hal yang berbau kuno dan stigma-stigma yang negatif. Apalagi sekarang kan banyak film-film yang menggunakan keris sebagai sarana santet, sarana yang jelek-jelek, tidak ditonjolkan nilai positifnya. Padahal kalau untuk dulu, film-film dulu itu kan setiap kiai, peran sunan, peran kiai itu mesti membawa satu keris kan gitu. Artinya sebetulnya itu bukan menjadi persoalan ya, Mas? Tidak berjalan. Selama bukan digunakan aneh-aneh ya. Ya, digunakan untuk pelencengan. Nah, itu ya. Itu. Oke Mas Roso, terima kasih penjelasannya. Ngomong ke keris dan iki kudu dibahas lebih jero ya, insyaallah. Terkait dapur apa? Bentuk bilahnya, terus tangguh masanya, kan masih panjang. Wah, cek tuh Bang, karena memang waktu yang ini sangar banget. Ya, itu memang tidak bisa diungkiri memang gitu. Oke Mas Roso, nah nanti kita akan sambung lain waktu. Insyaallah. Terus dengan keris nek iso gawe akeh Mas. Insyaallah. Ya. Oke, matur nuwun Mas Roso. Nggih.